Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada pagi hari ini. Saya percaya sukacita yang besar melingkupi kita pada pagi hari ini, amin. Kita percaya hari ini kita menang bersama dengan Allah kita, Raja di atas segala raja, yang menang mengalahkan maut, memberkati kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh menikmati hari yang indah yang Tuhan jadikan, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita satukan hati kita. Kita mau masuk menyembah Tuhan, Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa, hati kami rindu untuk memuji Engkau. Hati kami sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Dengan apa Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu, selain dengan ucapan syukur kami, melalui pujian dan penyembahan kami, yang terbaik dari hati kami mau bawa, kami mau berikan kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan sepanjang hari ini, biar hanya nama-Mu Tuhan yang dipuji, yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang siap memuji membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
menebus kita, amin. Pagi hari ini saya percaya pada kedatangan Tuhan kedua kali kita semua siap untuk dipanggil bersama-sama naik bersama Tuhan di atas awan-awan yang bermain penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Shalom, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara, khususnya jemaat Tuhan, City Worship Community Church yang sementara ada di rumah dan sementara mengikuti dan menyaksikan ibadah live streaming atau online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita ada di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, dan pergumulan kita yang sedang kita hadapi dan alami karena pandemi COVID-19 yang ada. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kita masih ada, anugerah Tuhan masih kita alami. Kita masih ada kesempatan dalam berperayaan iman, merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan, hari Paskah, hari penyelamatan kepada umat Tuhan. Kita bersyukur dan saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur buat semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buat perbuatan-Mu yang luar biasa. Engkau datang ke dunia ini menjadi manusia. Manusia yang menjadi hamba-hamba yang menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan dan berkat-Mu atas hidup kami. Kami memuji buat perbuatan-perbuatan-Mu yang gagah perkasa. Secara khusus buat perbuatan-Mu yang telah mengalahkan maut. Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau Allah yang hidup. Allah yang berkemenangan dan memberi kemenangan kepada kami. Kami menyembah Engkau karena Engkau Allah yang sempurna, Allah yang maha mulia. Dan saat ini, siaplah kami, umat-Mu yang beribadah kepada-Mu Tuhan, menerima firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami, berkati kami, beri kami kemenangan melalui kebenaran firman-Mu. Karena sebagaimana kami percaya Tuhan berkuasa, firman-Mu juga berkuasa untuk memberkati kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, dan memberi kami kemenangan atas persoalan-persoalan yang kami sedang hadapi. Berkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saat ini saya senang akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagian ini juga ada dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, ada di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, dan ada dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi jemaat yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming ini. Markus pasal 16 ayat 1 mulai. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang baru kita baca adalah kisah tentang peristiwa atau hari peristiwa kebangkitan Yesus. Kisah ini disampaikan, diceritakan oleh 4 Injil. Dan bagi saya ada yang menarik dalam kisah ini. Mengenai tokoh-tokoh perempuan yang ada di dalam kisah ini. Baik Injil Matius, Injil Lukas, maupun Injil Yohanes menceritakan hal yang sama. Mengenai perempuan-perempuan yang luar biasa pada waktu mereka menyaksikan pertama dan secara langsung peristiwa kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya sesuatu yang luar biasa, sikap iman dari perempuan-perempuan ini ada maksud Tuhan, ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Ketiga perempuan itu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome yang ada. Mereka adalah orang yang biasa, tetapi Alkitab mencatat mereka. Mencatat mengenai sikap mereka yang luar biasa. Mencatat mengenai iman mereka yang luar biasa. Di waktu mereka mengalami kesulitan, di waktu mereka mengalami pergumulan, di waktu mereka mengalami halangan yang besar, karena mereka ingin melayani Yesus yang ada di kubur. Mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka tidak kehilangan sukacita, mereka tidak takut, mereka terus untuk pergi melayani Yesus yang pada waktu itu sudah mati dan dibaringkan di kubur yang ada. Saat ini saya percaya kita juga sedang mengalami hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit. Ada begitu banyak survei, riset mengenai soal kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kalau saudara jemaat yang dikasihi Tuhan membuka dalam internet, survei-survei itu bagi saya adalah hal yang drastis. Bahkan orang stres, orang depresi. 2 bulan terakhir ini, itu meningkat lebih dari 100%. Kekhawatiran meningkat lebih dari 100%. Kecemasan meningkat lebih dari 100%. Sehingga apa yang disebut dengan hipokondria, apa yang disebut dengan psikosomatik, sebuah penyakit kelemahan tubuh yang diakibatkan karena ketakutan, karena kecemasan yang berlebihan sedang dialami oleh banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Beberapa waktu lalu saya mengatakan sekarang ini apa yang disebut dengan newphobia lagi melanda manusia. Ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang tidak pantas. Sebagai orang percaya kita punya keyakinan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Perempuan-perempuan ini menunjukkan iman yang luar biasa. Dan dari bagian ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan pada perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Yesus Kristus, perayaan kemenangan bagi orang percaya dengan satu tema iman yang hidup. Iman yang hidup. Iman itu adalah unsur hal aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman itu adalah kunci untuk kita bisa mengalami keselamatan. Iman adalah kunci untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Iman adalah kunci untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Iman adalah kunci untuk kita sebagai orang percaya bisa mengalami kemenangan daripada Tuhan. Iman adalah kunci untuk kita tetap setia di dalam kita melayani dan mengiring Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama jelas menjelaskan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Artinya kalau kita tidak punya iman lagi, berarti kita telah kehilangan pengharapan. Orang yang telah kehilangan pengharapan sama dengan orang yang telah mati. Tetapi hari ini kita merayakan hari kemenangan. Itu kita bukan orang-orang yang mati, tapi kita orang-orang yang hidup karena memiliki iman yang hidup. Di dalam Alkitab menjelaskan secara detail ada perbedaan antara iman yang hidup dan iman yang mati. Iman yang benar dan iman yang tidak benar. Iman yang berisi dan iman yang kosong. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 menjelaskan dengan jelas. Ada iman yang mati. Iman yang mati itu adalah iman yang kosong. Iman yang tidak berguna. Iman yang sia-sia. Tapi ada iman yang hidup. Saya mengistilahkan iman yang hidup adalah iman kebangkitan. Iman yang hidup adalah iman Paskah. Iman yang hidup adalah iman yang membawa kita kepada kemenangan. Iman yang hidup, iman yang menuntun kita pada kebenaran. Iman yang hidup adalah iman yang menyelamatkan. Saya melihat bahwa iman yang hidup itu ada dalam ketiga perempuan ini. Ada dalam pribadi Maria Magdalena. Ada dalam pribadi Maria ibu Yakobus. Ada dalam pribadi Salome yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini tidak ada pilihan bagi kita untuk kita harus memiliki iman yang hidup. Sebagai orang percaya tidak cukup kita memiliki iman. Tapi kita harus memiliki iman yang hidup. Kita harus menggunakan iman kita di situasi yang sulit ini. Karena tidak sedikit orang percaya yang stres dan depresi. Padahal ancaman-ancaman bahaya itu belum tentu akan dia alami. Dalam sebuah survei yang ada mengatakan, dari 100% kekhawatiran, itu hanya 10% yang terjadi. 90% itu tidak terjadi. Soal kecemasan hal yang sama. Atau ketakutan. Dari 100% yang orang takut, itu hanya kurang lebih 10% yang terjadi. Tetapi banyak orang sekarang ini takut. Karena itu saya sangat setuju dengan pemerintah kita. Yang berkata bahwa salah satu hal yang bisa kita mengantisipasi supaya kita tidak terkapar atau terpapar dengan COVID-19 adalah kita jangan stres. Kita jangan takut. Kita jangan takut dengan pandemi ini. Karena kita punya Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Dia menjaga dan memelihara dan ada bersama-sama dengan kita. Di waktu kita hidup bahkan sampai selama-lamanya. Yang paling penting di sini adalah kita harus punya iman yang hidup. Orang percaya itu hidup oleh iman. Paulus jelas berkata dalam Roma pasal yang pertama ayat 17. Orang benar hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman yang hidup. Ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan adalah seperti apa iman yang hidup itu. Dan bagaimana kita memiliki iman yang hidup. Kita akan belajar dari ketiga perempuan ini yang luar biasa. Mereka mengalami hal yang berat pada waktu itu. Di dalam Alkitab diceritakan mengenai apa yang mereka alami. Tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya iman yang hidup. Di dalam Alkitab dinyatakan, di waktu Yesus dikejar-kejar, ada banyak orang yang meninggalkan Yesus. Di waktu Yesus sudah ditangkap dan disiksa, ada banyak dulu yang mengatakan mereka pengikut Yesus. Mereka murid Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Bahkan Alkitab juga menyatakan ada murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang menyangkali Yesus. Tapi ketiga perempuan ini dinyatakan dengan jelas. Dari di waktu mereka mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan.
Waktu Yesus melakukan hal yang luar biasa, mereka ada di sana. Tapi di waktu Yesus mengalami kesusahan, mereka ada di sana. Di waktu Yesus ditangkap, mereka ada di sana. Di waktu Yesus mati, mereka ada di sana. Di waktu Yesus dikubur, mereka sama-sama pergi di sana. Di waktu Yesus bangkit, mereka ada di sana. Bahkan di waktu Yesus naik ke surga, mereka juga menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Di waktu rasul-rasul melayani, mereka juga terlibat melayani kerajaan Allah. Seperti apa iman yang hidup itu? Saya memahami yang pertama, iman yang hidup itu adalah iman yang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, iman yang hidup atau iman yang membawa kita kepada kebenaran, iman yang memberi kita kemenangan, iman yang menyelamatkan kita, iman yang memberi kita kekuatan adalah iman yang berdasarkan pada kasih karunia Tuhan. Iman yang berdasarkan pada kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, orang percaya yang memiliki iman yang hidup adalah orang percaya yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Orang percaya yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, dia akan memiliki iman yang berkemenangan. Dia akan memiliki iman yang akan menyelamatkan dia. Dia akan memberi dia kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang sedang dialami. Iman yang berdasarkan kasih karunia Allah adalah orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan dan telah mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan ketiga perempuan ini, siapa mereka? Kita kenal Maria Magdalena yang dinyatakan oleh Alkitab. Dulu dia adalah orang berdosa. Tetapi di waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan menjamah dia. Tuhan mengubah dia. Dia mengalami kasih karunia. Sama juga dengan Maria ibu Yakobus. Sama dengan Salome yang ada. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka benar-benar mengenal siapa Yesus. Dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Iman yang hidup itu akan bertumbuh dari situ. Akan muncul di waktu kita mengenal Tuhan dengan benar. Di waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada banyak cara yang Tuhan persiapkan untuk kita bisa mengenal dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya kita akan memiliki iman yang hidup. Di dalam Alkitab diceritakan mengenai siapa itu Sakeus. Sakeus orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi waktu dia mendengar siapa Yesus, dia ingin kenal dari dekat. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab menyatakan apa yang terjadi. Hidupnya berubah. Dia menjadi orang yang benar. Dia mengalami keselamatan. Kita kenal di dalam Alkitab tokoh besar yang namanya Rasul Paulus. Kita tahu siapa dia sebelumnya yang bernama Saulus. Seorang penganiaya jemaat. Orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi di waktu dia berjumpa dengan Tuhan di jalan menuju ke Damsik. Dia ada perjumpaan pribadi. Terjadi suatu revolusi yang luar biasa. Termasuk imannya. Ada perubahan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang luar biasa, yang setia. Dan memberi dirinya kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam pelayanannya dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi dia tetap setia. Dan di dalam pelayanannya ada banyak mujizat-mujizat yang dinyatakan. Kenapa? Karena dia punya iman yang luar biasa. Kenapa dia punya iman yang luar biasa? Karena dia telah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa dia punya kasih karunia Tuhan? Karena dia benar-benar mengenal Tuhan. Dan telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini tidak ada pilihan bagi kita untuk kita harus memiliki iman yang hidup. Semua kita sedang diuji saat ini. Ada begitu banyak artikel yang disebarkan di media sosial. Saya menerima di WA, di FB, di lain-lain. Mengenai kita sedang diuji. Orang percaya sedang diuji. Bahkan karena COVID-19 ini mempengaruhi aspek kehidupan dengan luar biasa. Baik ekonomi, sosial, rohani. Bahkan saya sendiri menjadi hal yang bagi saya tidak baik. Ada banyak hamba-hamba Tuhan saling mempersalahkan karena persoalan-persoalan, saling menghakimi. Sebenarnya sebagai orang percaya, kita harus bersatu. Kita harus memiliki iman yang hidup. Hidup kita sedang seolah-olah sedang dihancurkan. Dunia sedang digoyahkan. Tapi saya percaya kerajaan di mana Yesus sebagai Raja tidak akan tergoyahkan. Orang percaya yang punya iman yang hidup tidak akan tergoyahkan. Dia pasti akan mengalami kuasa Tuhan. Dia pasti akan berkemenangan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Iman yang hidup adalah iman yang berdasarkan pada kasih karunia Tuhan. Kalau kita berdasarkan iman pada kasih karunia Tuhan, dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesusah apapun, pergumulan yang kita hadapi, tetap akan ada sukacita. Tetap kita akan terus setia dan semangat melayani Tuhan. Saya suka ada jemaat-jemaat di Makedonia yang bagi saya adalah jemaat yang luar biasa. Yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jemaat Makedonia. Bahkan Paulus sendiri menyaksikan kehebatan, keteladanan, iman, kesetiaan pelayanan dari jemaat Makedonia. Di dalam ayat yang kedua dari 2 Korintus pasal 8 ayat kedua. Firman Tuhan berkata di situ, selagi mereka dicobai dengan sangat berat dalam berbagai penderitaan, dikatakan di situ sukacita mereka meluap. Dan seterusnya dikatakan, sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan seterusnya kalau kita baca, di dalam pergumulan mereka melayani Tuhan dengan terbaik, dengan maksimal. Bahkan Rasul Paulus katakan apa yang diharapkan oleh para rasul, hamba-hamba Tuhan kepada jemaat di Makedonia, itu melebihi dari harapan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Padahal mereka susah, dicobai dengan segala penderitaan. Mereka sulit hidup mereka. Tapi mereka tetap ada sukacita. Mereka menawarkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Kenapa? Jawabannya ada dalam ayat yang pertama. Karena mereka telah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita menjadi orang percaya, kita semua sekedar tahu siapa Tuhan, tapi tidak mengalami kasih karunia Tuhan, maka kita akan mudah untuk digoyahkan. Kita akan mudah untuk bisa meninggalkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, milikilah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, iman yang hidup adalah iman yang berdasarkan pada sumber mujizat itu. Sekali lagi yang kedua, seperti apa iman yang hidup? Iman yang hidup adalah iman yang berdasarkan dan bergantung kepada sumber mujizat. Bukan kepada mujizat itu. Sekali lagi, iman yang hidup yang kedua adalah iman yang berdasarkan dan bergantung pada sumber mujizat itu. Kalau saudara perhatikan mengenai kisah Yesus selama dia melayani kurang lebih ada 3,5 tahun di muka bumi ini. Waktu dia melayani dan melakukan hal yang luar biasa,
banyak sekali orang yang mengikuti dia, menyanjung dia, bahkan berkata hosana bagi sang raja. Mereka menyambut dia dengan luar biasa. Mereka mengatakan dialah Mesias. Dia adalah orang hebat, dia yang akan menyelamatkan. Tapi di waktu Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, mulai mereka mengundurkan diri. Bahkan kalau jemaat Tuhan membaca di dalam Matius pasal yang ke-27 mengenai peristiwa Yesus disalibkan. Di situ dinyatakan bagaimana ayat yang ke-42 khususnya. Mereka berkata waktu itu, yang diwakili oleh orang-orang tua, para imam, mereka bersepakat berkata, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Mereka akan percaya kepada Yesus. Kalau Yesus turun dari salib itu. Artinya kalau Yesus melakukan mujizat hal yang luar biasa, baru mereka akan percaya. Tapi jemaat Tuhan bayangkan. Kita bayangkan kalau Yesus turun dari salib pada waktu itu. Alias Yesus tidak mati. Siapa yang mati? Kita yang akan mati. Kita yang akan menanggung hukuman kekal. Kita yang akan menanggung dosa kita. Tapi karena Yesus mati, Yesus menanggung maut. Kuasa maut itu yang diakibatkan oleh dosa. Tapi orang-orang pada waktu itu hanya mau melihat mujizat Tuhan yang luar biasa dari sisi kasat mata mereka. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan sedang melakukan mujizat yang sangat besar. Yaitu menyelamatkan manusia dengan dia mati di kayu salib. Tapi mereka memaksa baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Tapi ketiga perempuan ini tidak mengatakan hal demikian. Mereka menangis. Mereka merasa sedih. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sampai Yesus mati pun mereka masih melayani Tuhan. Bahkan dikatakan dalam bagian ini. Mereka mau pergi ke kubur pada hari pertama minggu itu atau hari Minggu. Mereka mau pergi ke kubur untuk mau melayani Yesus dengan memberi rempah-rempah, minyak. Tujuannya adalah untuk melayani Yesus. Sekalipun orang melihat Yesus sudah mati, tapi dalam hati mereka Yesus tetap hidup. Sebagai orang percaya, kita harus punya prinsip seperti ini. Keadaan, situasi yang buruk, yang gelap sesuatu pun, atau tidak punya harapan pun, kita percaya bahwa Yesus tetap hidup. Yesus tetap hidup. Iman yang hidup, iman yang membawa kepada kemenangan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang berdasarkan dan bergantung kepada sumber mujizat itu. Iman yang berdasarkan dan bergantung kepada sumber mujizat itu adalah iman yang tidak berdasarkan pada akal budi kita, pada kehendak kita, tetapi pada kehendak dan hikmat Tuhan, pada kehendak dan kebesaran Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita tidak akan pernah berubah dengan keadaan-keadaan buruk yang kita alami. Iman yang hidup adalah iman yang berdasarkan dan bergantung pada sumber mujizat itu. Bukan kepada mujizat itu sendiri. Bukan kepada kehendak kita, tetapi pada kehendak dan kebesaran Allah sendiri. Iman seperti itu akan membawa kita kekuatan, akan memberi kita kekuatan. Ada persoalan, ada halangan, kita tetap akan maju. Perhatikan bagian ini. Di waktu mereka akan melayani Tuhan, di tengah jalan mereka berpikir, dan salah satu dari ketiga perempuan ini berkata, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Batu yang sangat besar,
yang tidak mungkin untuk mereka gulingkan, geser dari kubur itu. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tetap berjalan mau melayani Tuhan. Mereka tetap setia, dan apa yang terjadi? Di waktu mereka sudah dekat di kubur itu, sampai di kubur itu, mereka lihat batu itu telah terguling. Waktu mereka masuk, mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dengan dikatakan ini seorang muda yang duduk di sebelah kanan di mana Yesus dibaringkan. Orang itu berkata, "Jangan takut. Dia sudah tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit." Dalam keempat Injil menyatakan sama. Dia telah bangkit. Saya setuju dengan tema dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang diambil dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dia telah bangkit. Umat kebangkitan dan pengharapan. Berpengharapan. Kitalah umat kebangkitan. Kitalah umat berpengharapan. Kalau kita umat kebangkitan, kita harus punya iman kebangkitan. Iman yang hidup. Iman Paskah. Iman yang menyelamatkan. Mari kita belajar dari iman 3 perempuan ini yang bagi saya luar biasa. Mereka tidak mundur, mereka tidak takut. Iman yang hidup adalah iman yang akan membebaskan kita dari rasa takut. Karena kita percaya sumber mujizat kita adalah Yesus. Punya kuasa yang tidak terbatas. Mari kita lawan rasa takut, rasa cemas kita. Karena memang Alkitab berkata, roh ketakutan itu tidak berasal dari Allah. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 jelas sekali. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi Tuhan membangkitkan kita roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biarlah sebagai orang percaya, kita berdasarkan iman kita pada sumber mujizat itu. Pada hikmat Tuhan, pada kehendak Tuhan. Kita perlu hati-hati. Kita perlu waspada. Kita harus pakai hikmat kita. Tapi jangan kita takut dengan apa yang kita hadapi sekarang. Tuhan pasti akan tolong kita. Kita punya Tuhan yang peduli. Dia pernah jadi manusia, artinya dia sudah merasakan apa itu kesusahan. Dia sudah merasakan apa itu rasa sakit. Dia sudah merasakan itu penderitaan. Jadi kalau kita menderita, kita susah, kita sakit. Tuhan juga sudah merasakan itu dan dia tahu bagaimana beratnya itu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah takut dengan hidup yang kita alami. Yang paling penting adalah milikilah iman yang hidup. Yang terakhir, bagaimana kita memiliki iman yang hidup? Ada banyak iman yang dijelaskan oleh Alkitab. Tapi saat ini di hari kemenangan ini, hari kebangkitan ini, kita yang umat kebangkitan, umat berpengharapan, kita harus memiliki iman yang hidup. Bukan iman yang lain. Tidak semua orang percaya memiliki iman yang hidup. Orang percaya memiliki iman yang hidup adalah orang percaya yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yang berdasarkan imannya kepada kasih karunia Tuhan. Orang percaya yang memiliki iman yang hidup adalah orang percaya yang berdasarkan imannya kepada sumber mujizat itu sendiri. Bagaimana kita mau mengalami iman yang memiliki iman yang hidup? Dari bagian ini, kita bisa mendapati kebenaran yang jelas. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang hidup. Ketiga perempuan ini adalah orang yang telah benar-benar mengenal Tuhan. Mereka bukan sekedar tahu siapa Yesus, tapi mereka mengenal Tuhan. Mereka telah mengalami Tuhan secara pribadi. Ada suatu perjumpaan pribadi seperti saya sampaikan tadi. Artinya, kalau kita ingin memiliki iman yang hidup, pertama, kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Harus benar-benar mengenal siapa Tuhan kita.
Bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita? Kita harus ada dalam hubungan yang dekat. Kita harus mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Caranya sederhana. Baca firman Tuhan. Saya suka nyanyian dulu yang sampai sekarang masih dinyanyikan. Hampir setiap malam dalam mesbah keluarga kami menyanyikan pujian ini. Ada ibadah keluarga. Dimulai dengan baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak susah untuk kita mengenal Tuhan. Kita hanya perlu baca firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ada kedekatan pribadi dengan Tuhan. Kita ada mesbah secara pribadi. Ada mesbah keluarga. Ada mesbah secara bersama. Karena itu bagi saya tidak ada persoalan sekarang. Kalau ada ibadah di rumah, ada ibadah live streaming seperti ini, tidak ada masalah. Mungkin orang berkata sekarang ini gereja sedang digoncangkan oleh iblis. Sekarang ini hamba-hamba Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini ibadah jadi kurang. Tapi faktanya sebaliknya. Sekarang ini lebih banyak orang berdoa. Lebih banyak orang beribadah. Lebih banyak orang memuliakan Tuhan. Dengan doa-doa pribadi. Dengan mesbah-mesbah pribadi. Dengan mesbah keluarga. Tuhan punya cara untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuat kita hanya bersandar kepada Dia. Bukan kepada yang lain. Tuhan punya cara untuk membuat kita hanya bersandar kepada kasih karunia-Nya. Bukan kepada yang lain. Kita sedang diuji. Kita sedang digoyangkan. Kita sedang digoncangkan. Tapi percayalah, kita tidak akan tergoncangkan, tergoyahkan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Asal kita punya iman yang hidup. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Yang luar biasa yang saya sampaikan dengan sederhana saat ini. Kepada jemaat Tuhan yang sedang mengikuti dan menyaksikan ibadah live streaming online ini. Dari City Worship Community Church yang ada. Tapi saya percaya, hari ini bukan seremonial biasa. Bukan celebrate biasa. Tapi hari ini Tuhan mau meneguhkan kembali kita. Bahwa Dia ada. Dia hidup. Ada hari esok. Dia mau meneguhkan kita. Bahwa kita adalah umat kebangkitan. Umat berpengharapan. Dia mau meneguhkan kita. Bahwa fakta tentang kuasanya tidak pernah akan berubah. Dengan keadaan yang kita alami. Yang penting, jemaat Tuhan, milikilah iman yang hidup. Iman itu yang akan membawa engkau kepada keselamatan. Iman itu yang akan menuntun engkau kepada kebenaran. Iman itu yang akan membuat engkau mengalami kemenangan. Iman itu yang akan memberi engkau kekuatan dan sukacita. Engkau tetap akan setia mengiring Tuhan. Imanmu tidak akan digoyangkan. Engkau tidak akan mundur. Dan engkau akan mengalami mujizat dan mujizat daripada Tuhan. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah akan berubah dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi saat ini. Dia adalah Allah Sebaot. Allah semesta alam yang mengendalikan alam semesta ini. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang maha kasih, yang peduli kepada kita. Kitalah umat pilihannya. Kitalah umat kebangkitannya. Percayalah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan sedang merasakan pergumulanmu saat ini. Dan Tuhan tidak pernah akan membiarkan engkau. Mari di dalam hati kita naikkan pujian sorak kepada Tuhan. Katakan, Tuhan engkau luar biasa. Kami memuji engkau, haleluya. Karena engkau hebat dan perkasa. Engkau Allah yang hidup.
yang telah mengalahkan maut, sengat maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tolonglah kami, berikanlah kami kekuatan, kemenangan dan sukacita di tengah-tengah kesulitan, kesusahan. Bahkan mungkin ada jemaat yang cemas, tapi biarlah kami tetap akan penuh dengan sukacita dan tetap melayani Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Saya akan menyerahkan bagian ini kepada haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kepada Gembala Sindang, Pastor Jeremia Lim, untuk memimpin kita. Nyanyikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya saudara. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa saudara? Firman Tuhan sudah datang menguatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percayalah saudara, bahwa hari ini pun hari kemenangan bagi orang percaya. Hari kemenangan bagi saudara dan saya. Kita bisa menikmati dan melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saya mendengar Pak Heri sampaikan khotbah, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita melihat apa yang ada di depan mata kita sepertinya bertolak belakang atau berbeda dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Tapi saya ingin berkata bagi saudara, justru apa yang ada dalam firman Tuhan itulah yang menjadi fakta hidup bagi orang percaya. Sekalipun di depan mata kita seperti kita melihat hal-hal yang mungkin, oh Tuhan ini mustahil, oh Tuhan ini tidak mungkin, oh Tuhan, dan segala sesuatu kekhawatiran datang bagi hidup kita. Tapi saya ingin memberitahu bahwa saudara, orang percaya hidup karena percayakan firman Tuhan, bukan karena apa yang dia lihat dengan mata dia. Ketika Yosua bin Nun saudara dan Kaleb melihat semua orang-orang raksasa itu saudara, mereka hanya berkata dengan satu perkataan yang indah sekali, bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya percaya musim ini adalah musim shifting saudara. Ini adalah musim perpindahan kita masuk ke musim yang baru. Percayalah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Sekalipun kita melihat hal-hal yang mungkin mengecewakan, tapi firman Tuhan selalu menghibur dan menguatkan kita. Bahwa hidup kita bukan karena apa yang kita lihat, sekali lagi bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Kalau Tuhan menjanjikan suatu negeri yang penuh susu dan madu, percayalah hari besok adalah hari yang penuh susu dan madu. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, saudara mari buka tangan saudara, buka hati saudara, angkat tangan saudara buat Tuhan. Hari ini hari indah sekali. Hari ini adalah hari yang baik. Percayalah, besok hari mujizat Tuhan pasti terjadi. Anugerah Tuhan pasti turun. Kemurahan Tuhan pasti berlanjut. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Apa yang difirmankannya tetap digenapinya. Kapataka, Rabataka, Rabata, Rabataka. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Rabalabalabalabalabalabalabas. Ya Rabalabalabalabalabas. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Engkau hadir, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami sedang melihat bahwa hadirat Tuhan juga sedang turun di setiap rumah-rumah umat Tuhan.
Hari ini semua umat Tuhan dari rumah mereka keluar pujian bagi nama Tuhan. Oh, rabalabalabalabalabalabala. Ya, rabalabalabalabala. Angkat tanganmu saudara, beri ucapan syukur. Apapun kondisimu saudara, beri ucapan syukur. Beri ucapan syukur. Percayalah seperti Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhannya. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan kita. Tuhan yang sama yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang akan membawa kita masuk ke hari besok. Ya rabababababababa. Ya rabarabarabarabarabarabas. Ya rabarabarabarabarabarabarabarabas. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya Jesus, Jesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. 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 Sebagaimana Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumahnya, saya melihat bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan panggil. Saudara sudah dipanggil Tuhan menjadi muridnya, menjadi anak-anaknya. Percayalah saudara, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Oh kotokora. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah saudara. Tuhan jamah setiap saudara, jamah. Di setiap rumah Tuhan jamah. Tuhan jamah saudara. Oh, sekarang damai Natal turun. Damai Natal turun di atas rumah saudara. Oh, Roh Kudus datang. Oh, sukacita turun, turun, turun di setiap rumah-rumah. Turun saudara. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami melihat negeri yang baru. Kami melihat musim yang baru. Musim yang penuh susu dan madu. Engkau diperkenankan Tuhan masuk. Masuk ke dalamnya. Ya, ya Jesus, 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 Jesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara berada, biar firman Tuhan hari ini dimeteraikan dalam roh saudara, dimeteraikan dalam setiap hati saudara. Percayalah, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, roh yang sama yang akan membangkitkan kita, membawa kita berjalan di hari-hari besok bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang jatuh sakit. Dalam nama Yesus tidak ada yang jatuh susah. Dalam nama Yesus tidak ada yang meminta-minta. Dalam nama Yesus tidak ada yang terkapar. Dalam nama Yesus malaikat Tuhan menjaga saudara. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan iman. Terimalah dengan iman. Damai Natal, damai Paskah, damai Paskah, damai Paskah, damai Paskah. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyertai saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berada di rumah masing-masing. Kita semua tetap percaya bahwa sukacita Paskah tetap berlimpah dalam setiap hati kita, sekalipun hari-hari ini kita sedang melewati segala sesuatu dengan penuh keterbatasan. Kami menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan kami secara online bersama di Gereja City Worship. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesarnya
atas pelayanan oleh Bapak Pendeta Heri Dahlan MTH yang telah memberkati jemaat Tuhan dengan pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya seluruh jemaat Tuhan hari ini menerima berkat Tuhan yang baru, dikuatkan, diberkati, dipulihkan, dan disembuhkan Tuhan. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pelayanan yang telah melayani sepanjang hari ini. Lewat sosial media, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanannya. Pengumuman lainnya, kiranya besok hari, Senin, pukul 7 malam, kami bisa melayani saudara kembali secara online dalam ibadah. Jika berkenan, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus menopang pekerjaan Tuhan atau pelayanan di Gereja City Worship, dapat menyalurkan persembahan saudara, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, atau persembahan pembangunan. Bisa melalui Gembala Gereja Sel atau dengan melalui bank transfer, yakni Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 150-123-01238, atau Bank BCA atas nama Yemilim, nomor rekening 7800130055. Demikianlah kiranya supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu segala belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Terima kasih atas perhatian, atas kebaikan hati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Baiklah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan dari rumah Tuhan kami melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan. Berkat dari Allah kami
yakni Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat yang sempurna, berkat yang mulia, berkat turun-temurun, berkat yang kudus dibawa pulang umat-Mu dengan melimpah. Tidak ada berkat yang bocor, tidak ada berkat yang jatuh dan tercecer. Semuanya dipagari Tuhan. Taburan-Mu diberkati Tuhan, keluarga-Mu dipagari bala tentara malaikat Tuhan. Perjalanan-Mu dilindungi dan disertai Tuhan. Terang Tuhan menyertai semua jalan-Mu. Pekerjaan-Mu dibuat berhasil dan beruntung. Engkau diberi kesehatan dan panjang umur. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap terus naik dan bukan turun. Lakukanlah firman, lakukanlah dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah setia mengasihi Tuhan, tetaplah setia mengasihi pekerjaannya. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda pengakuan imanmu bahwa engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang dikaruniakannya melalui Kristus Yesus, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Umat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim.